Bagaimana jika saya memberitahumu bahwa ada sebuah tubuh manusia yang telah berada di dalam kotak kaca selama hampir 100 tahun dan masih terlihat seperti orang itu baru saja tertidur kemarin? Saya tidak sedang membicarakan teknologi pengawetan gila atau proses mumifikasi kuno. Saya sedang membicarakan sesuatu yang terjadi pada tahun 1879, dan setiap ilmuwan yang pernah memeriksanya selalu pergi dengan kebingungan total. Ini adalah kisah tentang St. Bernadette. Dan apa yang akan kamu lihat ini bisa saja membuatmu takjub atau mempertanyakan segala hal yang kamu pikir kamu ketahui tentang hidup dan kematian. Paus Leo ke-14 baru saja mengeluarkan pernyataan resmi tentang ini dan seluruh dunia Katolik langsung gempar. Dan sejujurnya, bahkan jika kamu bukan orang yang religius, apa yang akan saya tunjukkan ini akan mengguncang pikiranmu dengan cara terbaik. Satu pertanyaan cepat, apakah kamu percaya pada mukjizat? Seperti mukjizat sungguhan, yang nyata terjadi dalam kehidupan? Karena setelah video ini, jawabanmu mungkin akan berubah total. Baiklah, mari kita mulai. Tahun 1858, di sebuah kota kecil di Prancis bernama Lourdes. Kita sedang berbicara tentang tempat yang begitu kecil dan tidak dikenal sampai-sampai kebanyakan orang bahkan tidak bisa menemukannya di peta. Ada seorang gadis berusia 14 tahun bernama Bernadette Soubirous. Dan ketika saya bilang hidupnya sulit, maksud saya benar-benar sulit. Keluarganya begitu miskin sampai-sampai mereka tinggal di bekas sel penjara. Satu ruangan. Itu saja. Bernadette tidak bisa membaca atau menulis. Dia menderita asma begitu parah sampai-sampai nyaris tidak bisa bernapas setiap harinya. Dia pernah selamat dari kolera, yang pada masa itu hampir pasti berarti hukuman mati bagi kebanyakan orang. Berdasarkan semua ukuran standar masyarakat dalam menilai seseorang, gadis ini bukan siapa-siapa. Tapi disinilah hal menarik dimulai. Pada 11 Februari 1858, Bernadette sedang mengumpulkan kayu bakar, karena itulah yang dilakukan anak-anak miskin kala itu, dan dia menemukan sebuah gua kecil di dekat sungai. Disitulah dia melihatnya, seorang wanita, cantik luar biasa, mengenakan pakaian putih dan biru, memancarkan cahaya yang belum pernah Bernadette lihat sebelumnya. Sekarang, bayangkan jika seorang gadis 14 tahun zaman sekarang mengatakan bahwa dia melihat wanita bercahaya di dalam gua, apa yang akan kamu pikirkan? Tepat. Itulah yang dipikirkan semua orang saat itu juga, tapi ini bukan kejadian satu kali. Wanita ini muncul kepada Bernadette sebanyak 18 kali selama beberapa bulan berikutnya. 18 kali. Dan setiap kali, lebih banyak orang datang untuk menyaksikan. Ada yang datang untuk mengejek. Ada yang datang untuk melihat apakah dia gila. Dan ada pula yang datang karena dalam hati kecil mereka berharap itu benar-benar nyata. Pihak berwenang setempat tidak senang dengan hal ini. Mereka berulang kali menyeret gadis 14 tahun ini untuk diinterogasi. Mereka mengancam akan memenjarakannya. Mereka mencoba segala cara untuk memaksanya mengaku bahwa dia berbohong. Tapi Bernadette tidak pernah mengubah ceritanya. Tidak sekali pun. Bahkan ketika diancam di penjara, bahkan ketika seluruh kota menganggapnya gila, dia tetap teguh pada apa yang dia lihat. Pikirkan itu sejenak. Pernahkah kamu mencoba berbohong tentang sesuatu saat sedang ditekan? Kebanyakan orang dewasa akan rantu dalam hitungan menit. Tapi gadis remaja ini bertahan selama berbulan-bulan melawan polisi, imam, dan hampir seluruh kota, pada salah satu penampakan itu, dan ini bagian yang benar-benar luar biasa, wanita tersebut menyuruh Bernadette menggali tanah di dekat gua. Bayangkan kamu sedang menonton kejadian ini. Ada seorang gadis berlutut, menggali lumpur dengan tangannya sementara ratusan orang menyaksikan, mungkin mengira dia benar-benar kehilangan akal. Tapi lalu, air mulai memancar dari tanah. Sebuah mata air yang sebelumnya tidak pernah ada di sana. Dan bukan sembarang air. Dalam hitungan hari, orang-orang mulai mengklaim bahwa air ini menyembuhkan mereka. Orang buta bisa melihat. Orang lumpuh bisa berjalan. Kita sedang membicarakan kejadian yang terdengar seperti kisah dalam film. Akhirnya, wanita itu mengungkapkan siapa dirinya. Dia berkata kepada Bernadette, Aquila Immaculata Concepsi. Sekarang, inilah bagian yang membuat semuanya semakin luar biasa. Bernadette sama sekali tidak tahu apa arti kata-kata itu. Dia tidak terpelajar, ingat? Dia belum pernah mendengar istilah itu sebelumnya. Tapi ketika pastor setempat mendengarnya, dia tercengang karena itu adalah doktrin Katolik yang baru diumumkan secara resmi 4 tahun sebelumnya. Bagaimana mungkin seorang gadis remaja buta huruf menggunakan istilah teologis yang belum pernah dia dengar? Mukjizat tidak berhenti di situ. Bahkan selama hidupnya,
Bernadette menjadi alat penyembuhan yang luar biasa. Ada seorang bayi yang sekarat. Karina tuberculosis. Para dokter telah menyerah. Bernadette pernah membuat sepotong kecil kain bordir sederhana. Saat kain itu diletakkan di atas bayi, sang bayi sembuh total seketika. Lain waktu, seorang gadis kecil yang tidak bisa berjalan dibawa kepadanya. Meski dilarang oleh para atasannya di biara tempat dia tinggal, Bernadette dengan lembut meletakkan anak itu di tanah. Gadis kecil itu langsung berlari-lari seolah tidak pernah ada masalah apapun. Tapi mungkin mukjizat yang paling menakjubkan terjadi saat salah satu penampakan. Bernadette memegang lilin yang menyala dan tiba-tiba apinya menyelimuti seluruh tangannya. Api menutupi tangannya selama 15 menit, disaksikan ratusan orang. Dan ketika selesai, tidak ada bekas luka sama sekali. Tangannya sempurna, seolah tidak terjadi apa-apa. Coba tahan tanganmu di atas api lilin selama 5 detik saja. Saya tunggu. Bernadette hanya hidup sampai usia 35. Dia menghabiskan tahun-tahun terakhirnya di biara itu, menderita tuberkulosis, dan menawarkan rasa sakitnya sebagai pengorbanan bagi orang lain. Dia wafat pada 16 April 1879. Biasanya, disinilah sebuah kisah berakhir, bukan? Seorang gadis mendapat penampakan, melakukan mukjizat, meninggal muda, dimakamkan. Selesai. Tapi bukan itu yang terjadi. Pada tahun 1909, 30 tahun setelah kematiannya, gereja memutuskan untuk menggali kembali jenazahnya sebagai bagian dari proses kanonisasi. Mereka memperkirakan akan menemukan tulang belulang, mungkin potongan pakaian, hal-hal biasa yang ditemukan setelah 3 dekade di dalam tanah. Dua dokter, Dr. David dan Dr. Jordan, hadir untuk memeriksa apapun yang ditemukan. Dan A.P. Young. Mereka temukan mengubah segalanya. Tubuh Bernadette tampak seperti baru saja dikubur seminggu sebelumnya. Kulitnya masih lembut dan lentur. Otot-ototnya masih utuh. Kukunya sempurna. Tidak ada bau busuk, tidak ada tanda-tanda pembusukan. Seolah kematian lupa menjemputnya, dan ini bukan fanatik agama, ya. Ini dokter terhormat yang tidak punya alasan untuk berbohong. Tapi gereja ingin benar-benar memastikan. Jadi pada tahun 1919, 40 tahun setelah kematiannya, tubuhnya digali lagi. Kali ini diperiksa oleh Dr. Talon dan Dr. Chompen. Hasilnya sama. Organ dalamnya, jantung, hati, semuanya masih utuh dan lentur. Dr. Chompen menulis dalam laporan resminya bahwa apa yang ia saksikan sangat mengesankan dan tidak alami. Izinkan saya memberi sedikit gambaran. Saya tidak tahu apakah kamu pernah melihat apa yang terjadi pada tubuh setelah beberapa minggu dikubur, tapi itu tidak enak dilihat. Ini sudah 40 tahun. Mereka melakukan satu pemeriksaan lagi pada tahun 1925, 46 tahun setelah kematiannya. Dr. Khan ditunjuk untuk pemeriksaan terakhir ini. Kesimpulannya, kelenturan otot dan keutuhan tubuhnya tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Satu-satunya perubahan yang terlihat hanyalah sedikit penggelapan pada wajah dan tangan karena terpapar udara. Jadi, mereka menambahkan sedikit lapisan lilin pada area itu untuk melindunginya. Dan begitulah penampilannya hingga hari ini. Sejak 3 Agustus 1925, tubuh St. Bernadette dipajang dalam peti kristal di Nevers, Prancis. Sudah hampir 100 tahun orang-orang dari seluruh dunia datang untuk melihat mukjizat ini dengan mata kepala sendiri. Dan inilah bagian yang benar-benar menyentuh saya. Setiap orang yang datang selalu mengatakan hal yang sama. Mereka merasakan kedamaian luar biasa, seolah sedang berada di hadapan sesuatu yang suci. Sekarang, kamu mungkin berpikir, oke, itu luar biasa, tapi apa hubungannya dengan zaman sekarang? Nah, ingat mata air yang muncul saat Bernadette menggali tanah? Mata air itu masih mengalir, dan orang-orang masih mengalami penyembuhan karenanya. Gereja Katolik secara resmi telah mengakui 70 kesembuhan ajaib dari air Lourdes. 70. Dan ini bukan sekadar, saya merasa sedikit lebih baik. Kita sedang membicarakan pasien kanker yang sembuh total. Orang lumpuh yang tiba-tiba bisa berdiri dan berlari. Orang buta yang tiba-tiba bisa melihat. Setiap kasus ini melalui proses penyelidikan medis dan ilmiah yang ketat. Tim dokter yang tidak punya agenda religius sama sekali memeriksa kondisi orang-orang ini sebelum dan sesudah. Mereka menjalankan semua tes yang bisa dibayangkan. Dan ketika mereka tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi, ketika setiap pakar medis sepakat bahwa apa yang mereka saksikan mustahil, saat itulah gereja menyebutnya sebagai mukjizat. Tapi bagian paling gila, itu baru yang resmi. Kesaksian tidak resmi jumlahnya ribuan.
Ribuan orang mengklaim bahwa mereka telah disembuhkan melalui perantaraan St. Bernadette. Sidiap Tahan, 6 juta peziarah datang ke Lourdes. 6 juta. Itu lebih banyak dari jumlah penduduk. Di banyak negara, mereka datang membawa luka, doa putus asa, harapan terakhir, dan banyak dari mereka pulang dalam keadaan berubah. Dan inilah mengapa kisah ini sangat relevan saat ini. Paus Leo ke-14, dan jika kamu belum tahu, dia memimpin 1,44 miliar umat Katolik di seluruh dunia, baru saja membuat deklarasi resmi tentang tubuh St. Bernadette yang tidak rusak. Dalam dunia di mana aman terus menerus duji, di mana saint sering digunakan sebagai senjata untuk melawan kepercayaan, pemimpin gereja Katolik ini secara tegas berkata, "Lihat, kami tidak bisa menjelaskan ini. Sains tidak bisa menjelaskannya. Tapi ini nyata dan sedang terjadi. Ini bukan tahayul abad pertengahan yang sedang kita bicarakan. Ini terjadi sekarang, di zaman kita, di dunia ilmiah modern." Tapi tahukah kamu bagian paling kuat dari kisah Saint Bernadette? Bukan penyembuhan dramatisnya. Bukan tubuhnya yang tetap utuh. Melainkan kenyataan bahwa Tuhan memilih seseorang yang begitu biasa, begitu diabaikan, begitu tampaknya tak berarti, untuk menjadi pembawa pesannya. Bernadette sendiri yang mengatakannya dengan paling tepat, "Perawan memakai aku seperti sapu untuk membersihkan." Dan setelah pekerjaannya selesai, dia meletakkanku kembali di sudut. Pikirkan tentang hidupmu sendiri sejenak. Mungkin kamu merasa biasa saja. Mungkin kamu merasa diabaikan. Mungkin kamu berpikir kamu terlalu kecil, terlalu tidak berarti, untuk dipakai Tuhan dalam hal penting. Kisah St. Bernadette mengatakan bahwa kamu salah. Tubuhnya yang terjaga bukan sekadar keanehan medis. Itu adalah cara Tuhan memberi cap pengesahan atas kesaksiannya. Itu adalah cara Tuhan mengatakan bahwa apa yang dia alami adalah nyata. Apa yang dia ceritakan adalah benar. Harapan yang dia tawarkan masih tersedia hari ini, ketika kamu melihat wajahnya yang damai, tak berubah selama hampir 150 tahun, kamu sedang melihat sebuah janji. Janji bahwa kematian bukanlah akhir. Bahwa cinta lebih kuat dari kubur. Bahwa mukjizat bukan sekadar cerita dari masa lalu. Mereka sedang terjadi sekarang, di sekeliling kita. Jadi, inilah yang ingin saya minta darimu. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jika kisah ini memberimu setitik harapan, tekan tombol like dan bagikan video ini dengan seseorang yang perlu mendengarnya. Tinggalkan komentar dan beritahu saya kamu menonton dari mana. Apakah kamu percaya pada mukjizat? Apakah kisah ini mengubah cara kamu memandang hal yang mustahil? Dan jika kamu ingin konten seperti ini, kisah-kisah yang menantang apa yang kita kira kita ketahui tentang kenyataan, tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ingatlah, Tuhan yang memilih seorang gadis miskin, sakit-sakitan, dan buta huruf untuk menjadi pembawa pesannya adalah Tuhan yang sama yang melihatmu, mengenalmu, dan mencintaimu tanpa batas. Kuasa yang menjaga tubuh St. Bernadette selama hampir 150 tahun adalah kuasa yang sama yang bisa bekerja mukjizat dalam hidupmu hari ini. Teruslah percaya, terus berharap, dan bukalah hatimu terhadap hal-hal yang tampaknya mustahil. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.